majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 16 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita tabiskan ibadah minggu saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 127 ayat 1 menjadi nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga.
Jemaat, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami. Sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga, keluarga Kristen dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32 yang menyatakan demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan: barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, di kesempatan ibadah saat ini, keluarga Pendeta Salmon akan menyampaikan pujian demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Disilahkan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan perkenankan kita untuk menerima firman-Nya di dalam ibadah minggu saat ini. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang memperkenankan kami untuk menerima firman-Mu di persekutuan ibadah saat ini. Berkenan Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman yang kami baca, kami beritakan dan kami renungkan, memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah minggu pagi hari ini. Ini adalah anugerah berkat terbesar dari Allah untuk kita sekalian. Maka mari saudaraku kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat persekutuan ibadah minggu saat ini. Dari bacaan Alkitab, Kitab Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan tema sinodal anak berbudi pekerti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pikir apa yang dituliskan di tema khotbah kita ini adalah sesuatu yang baik untuk kita renungkan. Mengapa demikian saudaraku? Karena dengan memiliki budi pekerti,
saya percaya kita akan mampu untuk memahami hidup secara tepat, secara benar, dan secara baik. Mengapa demikian? Karena dengan kita memiliki budi pekerti, maka tentunya di sana kita akan memiliki hati nurani. Dan kalau kita memiliki hati nurani, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang baik. Karena orang yang memiliki hati nurani tidak akan mungkin dia melakukan sebuah kejahatan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, terlebih lagi untuk Tuhan. Namanya saja dia punya hati. Dia memiliki kepekaan nurani. Yang selalu ada padanya adalah berbela rasa, peduli, sayang, hormat, berani mengakui kelebihan orang lain, tidak berusaha menghalalkan segala cara untuk menghambat orang lain di dalam mengekspresikan hidupnya untuk mencapai harapan dan cita-citanya. Jadi saya pikir saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini sangat baik sekali untuk kita renungkan. Supaya kita mulai belajar bagaimana kita membekali diri kita dengan budi pekerti. Nah saudaraku, kalau tema khotbah kita dikatakan di sini anak berbudi pekerti, kalau saya boleh katakan saudaraku, jangan hanya anak yang kita kondisikan memiliki budi pekerti. Tapi siapapun dia dalam hidup ini, entah dia orang tua atau dia opa, oma dan seterusnya. Karena kenapa? Karena semua manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bisa dibayangkan kalau kemudian hanya anak yang dikondisikan untuk memiliki budi pekerti, tapi yang lain tidak disemangati untuk memiliki itu, maka pasti di hadapan Allah orang-orang di luar dari anak tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkan hidupnya seperti apa yang dia refleksikan dari waktu ke waktu. Nah karena itu saudaraku, mari kita mulai belajar, khususnya sebagai orang tua, bagaimana kita membekali diri kita supaya kita juga memiliki budi pekerti. Tujuannya adalah apa? Supaya kita sebagai orang tua bisa memberikan pembelajaran baik kepada anak-anak kita untuk juga memiliki budi pekerti. Supaya serotan tema khotbah kita ini bisa terjawab seperti yang diinginkan. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudaraku, seorang anak dalam proses hidupnya tidak mungkin memiliki budi pekerti begitu saja. Dia akan bisa dapatkan itu di proses perjalanan hidup, lewat pendampingan orang tua tentunya. Maka menjadi baik juga bagi orang tua bagaimana mereka juga memiliki budi pekerti. Dan kalau saya boleh katakan dalam renungan pagi ini saudaraku, untuk setiap manusia yang ingin memiliki budi pekerti, hanya ada satu syaratnya. Yaitu apa saudaraku? Bangun hubungan yang akrab dengan Allah. Bangun hubungan yang dekat dengan Allah. Selalu mau berjalan bersama dengan Allah. Selalu mau mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Maka Allah sang pemilik kehidupan ini akan memberikan kepada mereka hati nurani, yaitu budi pekerti, untuk tahu bagaimana dia memperlakukan hidupnya di antara sesamanya. Dan tentunya ini saudaraku sebagai jawaban firman Allah tentang apa yang dituliskan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-39. Di sana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya ketika kita mampu menyatakan kasih kepada sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka disitulah menjadi bukti kalau kita
punya budi pekerti. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tidak mengabaikan apa yang diajarkan ini, apa yang disampaikan ini. Betul-betul dalam kerinduan yang besar, saya dan saudara menginginkannya, supaya kita bisa melakoni hidup kita dalam sebuah refleksi hidup seperti yang Tuhan inginkan. Satu hal juga yang ingin saya sampaikan dalam renungan ini, saudaraku, untuk membuktikan kalau kita mencintai Allah, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita percaya kepada Allah, itu ketika saya dan Bapak Ibu mampu mengasihi sesama kita yang ada di hadapan kita atau yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Firman Allah sudah berkata, saudaraku, adalah sebuah omong kosong kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, tetapi saudaramu di depan matamu, dalam penglihatanmu engkau tidak kasihi. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita sadar bahwa untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, kita harus mampu mencintai sama kita. Kita buang ego kita, kita buang sombong kita, tidak tinggi hati, tidak serakah, tidak mentang-mentang, tidak suka melecehkan, tidak terbiasa untuk menfitnah dan seterusnya. Karena orang yang memiliki budi pekerti, sekali lagi berarti dia punya hati nurani. Orang yang punya hati nurani pasti punya rasa peduli kepada sesama. Dia selalu menyayangi sesama. Dia berani untuk mengakui kelebihan sesama. Dia menghormati sesamanya. Ini yang kemudian, saudaraku, dibangun oleh orang yang percaya kepada Kristus, karena dia sadar di dalam Kristus dia akan memiliki semuanya. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengabaikan Kristus dalam hidup kita, karena dialah role model kita. Dialah teladan kita, dialah contoh baik bagi kita untuk bisa memiliki budi pekerti. Dan untuk bisa melakukan itu, saudaraku, kita harus setia untuk mendengarkan firman Allah. Karena kita tahu disinilah tempat di mana kita mengenal Allah, kita memahami Allah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita baca dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-119, dikatakan di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pikir ini sesuatu yang baik sekali, saudaraku, untuk kita bisa mengerti. Karena di sana Daud sudah mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya Daud sangat mengakui kekuatan Allah yang memimpin kehidupannya, supaya dalam pimpinan Tuhan dia selalu memiliki kepekaan nurani dan kepekaan iman. Dan itu juga yang diakui oleh Ayub. Dia katakan dalam pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya dia mau mengkondisikan Tuhan itu sebagai sosok yang sangat penting dalam hidupnya, yang menentukan hidupnya. Supaya kita tahu, saudaraku, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita hanya menyembah Dia dalam segala situasi hidup kita. Entah sebagai anak, sebagai orang tua, kita punya kewajiban yang sama, harus membangun kehidupan dengan Allah secara utuh, secara total, tidak setengah-setengah, tidak sebagian saja, tapi sepenuhnya.
Supaya apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Itulah yang kita miliki, saudaraku. Saya pikir ini baik, supaya kita mulai belajar seperti yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 127 ayat 1 bacaan kita hari ini, yang mengatakan, kalau bukan Tuhan, ada 2 kali penekanan di sana. Kalau bukan Tuhan, artinya saudaraku, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Artinya sebegitu pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Jangan abaikan Dia. Jangan campakkan Dia. Jangan lupakan Dia. Jangan remehkan Dia. Dan kalau sejenak saudaraku kita mau bertanya, kenapa atau mengapa tema khotbah kita berkata anak berbudi pekerti atau anak harus memiliki budi pekerti. Mari jujur kita katakan, saudaraku. Mari jujur kita katakan. Karena fenomena hidup sekarang ini, manusia cenderung jauh dari memiliki hati nurani. Tidak terhitung jumlahnya orang yang sadis dalam hidup ini. Orang yang rela menghina orang lain. Orang yang rela mencelakai orang lain. Orang yang rela merampas milik orang lain. Orang yang rela melukai hati orang lain. Hanya karena dia berpikir dengan melakukan itu dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan ketenaran, dia mendapatkan pangkat. Tanpa kita sadari, sejauh kaki melangkah mengais rezeki dengan cara-cara yang licik dan picik seperti itu tidak akan membahagiakan kita. Khotbah minggu lalu sudah saya katakan demikian, saudaraku. Karena memang apapun yang ada pada kita bukan yang menentukan kebahagiaan kita, tapi Kristus yang menentukan kebahagiaan kita. Jadi sangat beralasan apa yang menjadi tema khotbah kita saat ini. Bagaimana manusia menyadari untuk memiliki budi pekerti. Siapapun dia, bukan hanya seorang anak saja, tapi juga orang tua dan semua umat manusia. Karena hanya dengan memiliki budi pekerti, kita tahu bagaimana kita memperlakukan hidup ini dengan baik. Dan tentu di sana juga, kalau kita sudah baik, tidak jahat lagi, pasti akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Artinya kita akan semakin beriman. Kalau orang punya kasih, saudaraku, dia pasti beriman. Karena itu saudaraku, mari jangan kita abaikan firman hari ini. Semangati diri, buka diri untuk mau menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti, orang-orang yang memiliki hati nurani. Maka cinta yang tulus akan ada pada saudara, dan itulah kekuatan saudara untuk membangun iman di dalam Kristus. Karena dengan demikian Allah akan selalu menyertai kita. Allah akan selalu memberkati kita. Karena Tuhan sudah berkata, jika engkau di pihakku, tidak akan ada lawanmu. Mari saudaraku, di tengah tantangan hidup di masa zaman sekarang ini, jangan kita lemah, jangan kita kalah dalam berbagai pencobaan. Terus yakinkan diri bahwa kita mampu menjadi orang-orang yang baik, karena Tuhan kita baik. Sehingga kita tidak akan selalu melakukan kejahatan kepada siapapun. Dan pastinya dalam lindungan Tuhan pun kita akan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Karena sekali lagi firman Tuhan sudah katakan, jika kita di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kita. Terus bersemangat menjadi orang-orang yang berbudi pekerti. Percaya kita akan kuat di dalam iman, dan dengan demikian kita akan diselamatkan. Dan itulah kebahagiaan sempurna buat saudara dan saya.
Selamat berjuang untuk itu saudaraku. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, di mana firman-Mu sudah mengarahkan kepada kami bagaimana memiliki budi pekerti sebagai kekuatan diri kami untuk menyatakan kebaikan di dalam hidup ini. Karena dengan memiliki budi pekerti, kami pasti memiliki hati nurani. Dan ketika kami punya hati nurani, kami pasti menjadi orang yang baik. Kami menjadi orang yang peduli, yang selalu berani mengakui kelebihan orang lain, dan tidak berusaha untuk menghalalkan segala cara hanya untuk mengalahkan orang lain ataupun untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami, karena dengan berkat-Mu itu kami akan mampu untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Sertai kami terus Tuhan Yesus, karena dalam bersama dengan Engkau kami mampu melakukan semuanya yang terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah di sorga, kami datang berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini Tuhan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh bangsa kami lewat perjuangan pemerintah negara tercinta kami, baik di dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan maupun di dalam untuk memberantas penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong berkati pemerintah bangsa kami, agar lewat berkat-Mu itu ada semangat terus dari mereka untuk memberdayakan potensi yang ada pada mereka sebagai bukti dedikasi loyalitas mereka kepada negeri yang mereka pimpin ini, baik pemerintah di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air. Dan kiranya dalam pertolongan Allah seluruh rakyat pun digerakkan untuk terlibat secara aktif, proaktif mendukung seluruh kegiatan pemerintah,
baik dalam mempertahankan NKRI, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maupun di dalam memberantas virus corona dalam penyebarannya. Semua demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena itu ya Allah di sorga, berkati bangsa kami dengan pemerintah dan rakyatnya. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk gereja-Mu yang selalu Kau tempatkan sebagai tiang doa untuk setiap harapan yang ingin dicapai secara bersama, baik di dunia maupun di bangsa kami. Tuhan tolong berkati sehingga kehadiran gereja selalu menjadi sarana baik untuk kehidupan manusia dan dunia ini. Demikian Tuhan untuk pelayanan gereja itu sendiri. Engkau berkati di masa-masa COVID ini Tuhan, di mana ada banyak gereja yang masih melaksanakan ibadah secara live streaming atau video streaming, dengan di mana jemaat hanya diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan, biarlah sarana ini pun baik bagi kami. Kami tetap memaknai semua itu sebagai bentuk cinta Tuhan, sehingga kami tidak sungut-sungut dalam melakukan ibadah di rumah masing-masing demi untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk GPIB Bukit Harapan Surabaya, yang pada saat ini Tuhan sedang berusaha untuk menyelesaikan pembangunan yang sedang direnovasi ini Tuhan. Mari Engkau berkati para tukang, Kau berkati pemborong, berkati panitia, semua jemaat Bukit Harapan dari sektor 1 sampai sektor 5, agar dengan kekuatan bahu-membahu pekerjaan mulia yang dapat diselesaikan dengan baik dapat pada waktunya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah Engkau berkati sebagai bangsa negara, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, atau apapun yang ada pada kami, sehingga kami tidak takut dan gentar untuk melanjutkan kehidupan kami. Karena ketika Tuhan di pihak kami, maka tidak akan ada lawan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berpengharapan diberikan keyakinan untuk mendapatkan apa yang diperjuangkan. Sukacita selalu menjadi milik setiap mereka yang berulang tahun, baik pertambahan umur, usia perkawinan, mendapatkan hal-hal yang baik atau apapun yang menjadi kenyataan hidupnya. Mereka tak bersyukur dan bersyukur dengan percaya itulah berkat daripada Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan dalam seluruh realitas hidup kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur, keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410104293348 atas nama GPIB Bukit Harapan, atau nomor rekening BCA 7210
308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara silih ganti. Kita berdoa. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta Jemaat 1. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmo Rais Landalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, Organis Pemandu Pujian, Poka Group, Tim Multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. 2. Warta Jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 20 September sampai tanggal 26 September 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. 3. Dilaksanakan pertemuan katekisasi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Mengharap kehadiran para orang tua, siswa katekisasi, dan pembina katekisasi dalam kegiatan tersebut. 4. Telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Saudara Pebri Julius Purba dengan Saudari Sondang Natalia Lumban Raja Sektor Pelayanan 3 pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 10.00 WIB di HKPB Jemaat Lontar Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan selamat kepada mempelai dan
berbahagia. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Dengan berdiri saudaraku, kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita, membawa firman Allah yang sudah bersama kita renungkan di ibadah saat ini. Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.